Ruang kerja, Damien, Shanghai. Detektif Roy meletakkan sebuah map kuning di depan Damien. Wajah Roy serius. Bos, kau benar, catatan medis. Kebutaannya palsu. Dokter yang menandatanganinya sudah pensiun dan mengaku dibayar. Dan satu lagi, Roy mengeluarkan sebuah foto lama. Foto seorang gadis yang tertawa ceria bersama Sinta. Namanya Kara, adik kandung Sinta. Dia bukan orang asing, bos. Dia datang untuk menuntut balas atas kematian kakaknya. Damien menatap foto itu. Rahangnya mengeras. Tapi matanya tidak memancarkan kemarahan. Hanya kesedihan yang mendalam. Kara, jadi anak kecil yang dulu sering diceritakan Sinta itu kamu. Damien menyandarkan punggungnya ke kursi. Menutup mata. Ia menyadari ironi nasibnya. Ia jatuh cinta pada adik dari wanita yang menghancurkan hidupnya dulu. Roy, hentikan penyelidikan. Hancurkan semua bukti ini. Hah, tapi bos, dia berbahaya. Dia pasti yang membocorkan data tender itu. Kita harus lapor polisi. Aku bilang hancurkan, jangan sentuh dia. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Sementara Damien di kantor, Rara menyusup ke basement mansion. Pintu yang biasanya terkunci rapat, hari ini sedikit terbuka. Di dalam gudang yang lembab, Rara menemukan sebuah kotak kardus bertuliskan, milik Sinta. Dengan tangan gemetar, Rara membongkarnya. Ia menemukan sebuah buku harian bersampul kulit merah. Rara membacanya di bawah cahaya senter. Aku takut, Damien tahu semuanya. Dia tahu aku menggelapkan uang perusahaan. Dia bilang, aku harus menyerahkan diri. Atau dia yang akan memaksaku. Tatapannya mengerikan. Jika aku mati malam ini, itu pasti ulah Damien. Dia monster. Rara menutup mulutnya, menahan isak tangis. Amarahnya meledak. Kau benar-benar membunuhnya karena dia korupsi. Kau lebih mementingkan uang daripada nyawa tunanganmu sendiri. Iblet. Rara mengambil ponselnya. Ia menelepon kontak yang ia simpan sebagai jaksa penuntut. Halo Pak Jaksa, saya punya bukti penggelapan pajak Alkatiri Corp. Dan saya bersedia menjadi saksi kunci. Tangkap dia malam ini. Malam harinya, Damien pulang lebih awal. Rara duduk di meja makan, wajahnya pucat. Ia sudah menyembunyikan buku harian itu. Damien bersikap biasa saja, tapi ada aura melankolis di sekitarnya. Malam ini, aku masak steak. Masakan terakhir sebelum koki pribadiku cuti. Mereka makan dalam hening. Damien memotongkan daging di piring Rara. Rara, jika suatu hari kau tahu bahwa apa yang kau lihat tidak seperti kenyataannya, apa kau akan menyesal? Rara terhenti mengunyah. Jantungnya berdegup. Apa dia tahu? Orang buta tidak melihat kenyataan, Tuan. Kami hanya merasakan niat. Begitu ya? Damien tersenyum pahit. Niatku padamu tulus, Rara. Atau harus kupanggil Carl? Garpu di tangan Rara terjatuh wahania peas. Rara refleks mundur, siap melarikan diri. Kau, ucap Rara. Belum sempat Rara menjawab, suara sirena mobil polisi merongrong di halaman depan mansion. Cahaya biru merah berputar-putar menembus jendela. Pintu didobrak, polisi bersenjata lengkap masuk. Damien Alkatiri, Anda ditangkap atas dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang. Rara berdiri mematung di sudut ruangan. Ia tidak perlu berakting kaget lagi. Ketakutannya nyata, karena Damien sudah tahu identitasnya. Polisi mendekati Damien, memborgol tangannya ke belakang dengan kasar. Damien tidak melawan, ia tenang. Sangat tenang. Ia menoleh ke arah Rara yang gemetar. Jangan takut, mereka tidak akan menangkapmu. Kau pelapornya kan? Polisi menyeret Damien keluar. Di ambang pintu, Damien berhenti dan menatap Rara untuk terakhir kalinya. Jaga dirimu baik-baik di rumah ini. Kodenya masih sama. Gunakan uang di brankas untuk hidupmu. Jangan percaya siapapun, termasuk hantu masa lalu. Rara terpaku. Kenapa? Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia malah memberiku akses hartanya? Damien dibawa masuk ke mobil polisi. Mobil melaju pergi membelah malam. Para pembantu menangis. Pak Hasan menatap Rara dengan pandangan kecewa. Lalu pergi meninggalkan ruangan. Rara sendirian di ruang makan yang mewah itu.
makan malam di piring Damien masih utuh. Rara perlahan melepas kacamata hitamnya. Ia melemparnya ke lantai hingga pecah. Matanya yang normal, kini menatap sekeliling ruangan yang kosong. Aku menang. Kak Sinta, aku menang. Pembunuhmu sudah hancur. Tapi air mata mengalir di pipinya. Dadanya sesak. Ia teringat pelukan Damien saat insiden lampu jatuh. Teringat Damien yang membiarkannya menyentuh wajahnya. Teringat Damien yang merelakan dirinya ditangkap. Rara berjalan gontai menuju kamar utama. Ia melihat brankas yang terbuka, uang dan emas masih di sana. Di atas tumpukan uang itu, ada secarik kertas baru yang ditulis tangan oleh Damien tadi pagi. Untuk istriku, aku tahu kau bisa melihat, matamu indah. Jangan menangis saat aku pergi. Rara meremas kertas itu. Ia jatuh terduduk dan berteriak histeris. Raungan kesakitan yang menggema di rumah kosong itu. Kenapa kau tidak melawan, bodoh? Kenapa kau membuatku merasa jahat? Kantor polisi. Ruang interogasi. Damien duduk dengan baju tahanan oranye. Pengacaranya datang dengan panik. Pak Damien, bukti yang diajukan istri Anda itu palsu. Kita bisa buktikan di pengadilan. Kenapa Bapak diam saja? Damien menatap dinding kosong. Senyum tipis terukir di bibirnya. Biarkan dia merasa menang sebentar. Dia butuh itu untuk menutup luka hatinya. Wajah Damien berubah serius. Sekarang, tugasmu adalah awasi Rara. Dia yang sebenarnya pasti akan muncul mendekati Rara sekarang, karena aku sudah tidak ada. Pagi hari di Mansion Al-Katiri, suasananya suram. Rara sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam koper kecil. Ia tidak membawa baju-baju mewah pemberian Damien, hanya barang lamanya. Pintu kamar terbuka kasar. Ibu Diana dan Vanessa masuk, diikuti dua security bertubuh besar. Diana menatap Rara dengan jijik, seolah melihat kotoran. Cepat sedikit, aku mau rumah ini disterilkan dari bau kemiskinan. Gertak Diana. Kau pikir setelah menjebloskan Damien, kau akan dapat bagian harta? Bodoh. Damien sudah membekukan aset pribadinya sebelum ditangkap. Kau tidak dapat sepeser pun, saut Vanessa. Rara berbalik, menatap mereka tajam dengan mata normalnya. Ambil saja rumah ini. Aku tidak butuh uang darah, jawab Rara. Darah? Hah, Diana tertawa mengejek. Kau pikir Damien membunuh kakakmu demi uang? Asal kau tahu, gadis kecil. Kakakmu lah yang hampir membangkrutkan perusahaan ini 3 tahun lalu dengan hutang judinya. Damien menutupi aib itu demi menjaga nama baik kakakmu yang sudah mati. Rara terpatung. Apa maksudmu? Cari tahu sendiri, sekarang keluar, ucap Diana. Security menyeret koper Rara dan melemparnya ke halaman depan. Rara terusir dari istana yang kini terasa seperti rumah hantu. Siang hari, Rara duduk di sebuah kafe sepi, menemui pengacara pribadi Damien. Pengacara itu menyerahkan sebuah tablet. Pak Damien berpesan, jika hari ini terjadi, mana beliau ditangkap, dan Anda diusir, saya harus menunjukkan ini pada Anda. Ini bukan untuk pengadilan, ini untuk hati nurani Anda. Rara menyalakan tablet itu. Isinya adalah rekaman CCTV tanggal tua 3 tahun lalu. Di layar, terlihat Sinta kakak Rara sedang berlutut memohon di kaki Damien. Wajah Sinta terlihat gila dan kacau. Tolong aku, Damien. Mereka akan membunuhku. Aku kalah judi 50 miliar. Aku pakai uang perusahaan. Suara audio rekaman CCTV. Aku sudah melunasinya sekali. Sinta, kau janji berhenti. Sekarang kau mau aku memalsukan laporan keuangan demi menutupi ulahmu. Kalau kau tidak mau, aku akan bunuh diri. Dan aku akan tulis surat bahwa kau yang memaksaku. Video mati. Tangan Rara gemetar hebat, hingga tablet itu hampir jatuh. Nona Sinta memalsukan tanda tangan Pak Damien untuk meminjam uang ke lintah darat mafia. Pak Damien tidak membunuhnya. Saat kebakaran villa itu terjadi, Pak Damien sedang rapat di luar kota. Dia justru yang membayar hutang-hutang Nona Sinta agar debt collector tidak mengejar keluarga yang ditinggalkan. Termesek. Rara menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Selama ini dia membenci orang yang justru melindunginya dari kejaran mafia. Dia baru saja menghancurkan pelindungnya sendiri. Penjara Salemba, ruang kunjungan,
Rara duduk di satu sisi kaca. Damien dibawa masuk di sisi lain. Wajah Damien lebam. Rambutnya dicukur pendek. Rara menempelkan telapak tangannya ke kaca. Air matanya mengalir deras. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak bilang Sinta yang salah? Damien tersenyum lemah. Ia menempelkan tangannya di kaca, tepat di posisi tangan Rara. Karena kalau aku bongkar aib Sinta, kau akan hancur. Kau sangat memuja kakakmu. Aku tidak mau merusak kenanganmu tentang dia. Tapi kau di penjara seumur hidup. Lebih baik di sini daripada di luar, tapi dibenci olehmu. Dengar, Kara. Pergilah dari Jakarta, mafia yang dulu mengejar Sinta. Mereka mulai mencium bau uang lagi setelah aku jatuh. Mereka mungkin mengira Sinta menyembunyikan uang sisa di villa lama itu. Villa tempat dia tewas? Ya, jangan ke sana. Berbahaya. Rara keluar dari penjara dengan tekad baru. Dia tidak akan lari. Dia akan membersihkan nama Damien. Dia harus mencari bukti transaksi mafia itu di villa lama untuk membuktikan Damien tidak bersalah. Malam hari, Rara menyetir mobil sewaan menuju puncak. Ke lokasi Villa Alkatiri yang sudah hangus, terbakar 3 tahun lalu. Suasana mencekam. Bangunan itu tinggal puing-puing gosong yang ditumbuhi ilalang. Angin malam bersiul ngeri melewati jendela yang pecah. Rara menyalakan senter. Ia masuk ke dalam reruntuhan. Sesuai petunjuk di diary Sinta. Ada ruang brankas rahasia di balik dinding ruang bawah tanah yang tidak diketahui polisi. Rara menemukan pintu besi berkarat di lantai dasar yang tertutup lemari gosong. Ia mendorongnya sekuat tenaga. Krik, pintu terbuka. Rara menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang gelap dan pengap. Baunya busuk dan lembab. Di ujung ruangan, ada sebuah ruangan yang diterangi lampu tempel redup. Halo, ada orang, teriak Rara, gemetar. Terdengar suara kursi roda berdecit. Cit, cit, cit. Dari kegelapan, muncul sosok wanita, duduk di kursi roda. Wajah sebelah kanannya hancur bekas luka bakar yang mengerikan. Rambutnya panjang kusut. Rara menyorotkan senter ke wajah itu. Rara menjerit tertahan. Mundur ketakutan. Kak, Sinta, Ukapihara. Wanita itu mendongak. Mata kirinya yang masih utuh menatap Rara. Bibirnya yang luka menyeringai. Kara, adikku sayang, akhirnya kau datang menjemputku. Kau masih hidup? Bagaimana mungkin? Polisi bilang. Damien, iblis itu mengurungku di sini. Dia membakar villa ini untuk menutupi jejak. Tapi dia menyelamatkan aku hanya untuk menyiksaku di bawah tanah ini selama 3 tahun. Dia memberiku makan sisa anjing. Sinta menangis histeris, merentangkan tangannya. Tolong kakak, Kara, bawa kakak pergi. Damien Ebel. Rara, yang hatinya masih labil dan syok melihat kakaknya hidup dalam kondisi mengerikan, langsung luluh. Logika yang baru ia bangun bersama pengacara tadi runtuh. Seketika melihat korban di depan mata. Rara berlari memeluk Sinta. Maafkan aku kak, aku tidak tahu. Aku sudah memenjarakannya. Kita aman, sekarang. Rara memeluk kakaknya erat, sambil menangis. Namun kamera bergeser ke belakang punggung Rara, memperlihatkan wajah Sinta. Tangis Sinta berhenti seketika. Ekspresinya berubah dingin dan kejam. Matanya melirik ke arah tas Rara, mencari kunci mobil dan dompet. Di meja di belakang, kursi roda Sinta. Terlihat tumpukan makanan kaleng mewah dan ponsel pintar. Tanda bahwa dia tidak dikurung, tapi bersembunyi. Enoch Pentar, terima kasih sudah menyingkirkan penjagaku. Sinta berbisik kepada Kara. Jalanan sepi di puncak. Dini hari, kabut tebal turun. Rara mendorong kursi roda Sinta keluar dari reruntuhan villa. Napas Rara terengah-engah. Dia kelelahan mengangkat kakaknya yang lumpuh. Rara memasukkan Sinta ke kursi penumpang mobil sewaan yang sempit. Mobil rongsokan apa ini? Mana mobil mewah Damien? Mana sopir? Gumam Sinta. Rara terhenti saat memasang sabuk pengaman Sinta. Keikan Damien di penjara. Semua asetnya disita. Aku juga diusir. Kita harus hidup hemat mulai sekarang.
jawab Rara. Wajah Sinta berubah drastis dalam kegelapan. Kilatan amarah terlihat, namun secepat kilat ia menutupinya dengan wajah sedih lagi. Ah, maafkan kakak cuma trauma. Di bawah tanah itu gelap sekali. Rara menyetir menuruni bukit. Ia tidak melihat Sinta yang diam-diam merogoh saku dashboard, mengambil uang receh dan permen, lalu memakannya dengan rakus seperti orang kelaparan. Bukan kelaparan makanan, tapi kelaparan akan kepuasan materi. Pagi hari, Rara membawa Sinta ke sebuah kontrakan petak sempit di pinggiran Jakarta. Kasurnya tipis, kipas angin berdecit, dan dindingnya lembab. Sinta menatap sekeliling dengan jijik. Kita tinggal di kandang tikus ini, ucap Sinta. Hanya ini uang yang aku punya. Kak, tabunganku habis untuk sewa mobil dan biaya pengobatan nenek bulan lalu, jawab Rara. Nenek, orang tua bau tanah itu masih hidup? Rara tersentak. Kak, kenapa bicara begitu? Nenek sakit karena memikirkan kakak yang meninggal. Sinta tertawa kecil, tawa yang terdengar salah. Bercanda, Kara. Kakak cuma stres. Hei, mana panselmu? Kakak mau pesan makanan enak. Kakak mau sushi dan wagyu. Kakak sudah 3 tahun makan sampah. Rara dengan berat hati memberikan ponselnya. Sinta langsung memesan makanan mahal via aplikasi ojek online, menghabiskan sisa saldo Rara tanpa ragu. Siang hari, Rara sedang mencuci baju Sinta yang bau apek dari villa. Saat merogoh saku celana Sinta yang compang-camping, Rara menemukan sebuah struk belanja. Struk minimarket, tanggalnya kemarin sore. Isinya rokok, coklat mahal, pulsa 500.000. Rara membeku. Kemarin sore, tapi bukannya Sinta dikurung di ruang bawah tanah. Bagaimana dia bisa ke minimarket? Rara menoleh ke dalam kamar. Sinta sedang tidur pulas di kasur. Rara memberanikan diri mendekat. Ia melihat kaki Sinta yang katanya lumpuh total akibat penyiksaan. Otot betis Sinta masih terlihat kencang, tidak mengecil layaknya orang yang lumpuh bertahun-tahun. Di telapak kakinya, ada bekas tanah merah yang masih segar. Bukan debu ruangan, tapi tanah luar. Dia bisa berjalan. Dia tidak dikurung. Dia bersembunyi. Batin Rara. Ketakutan mulai merayap di punggung Rara. Jika Damian tidak menyiksanya, lalu kenapa Sinta berbohong? Sore hari, hujan deras tiba-tiba pintu kontrakan digedor keras. Dok, dok, dok. Sinta, kami tahu kau di dalam. Keluar, atau kami bakar rumah ini. Suara pria-pria kasar berteriak, itu adalah debt collector mafia judi. Selama ini mereka diam, karena Damian membayar uang tutup mulut rutin. Tapi karena Damian dipenjara, dan rekeningnya beku, pembayaran berhenti. Mereka melacak Sinta. Di dalam kamar, Sinta terbangun, wajahnya pucat pasi, topengnya lepas. Dia bukan lagi kakak yang manis, tapi pecandu judi yang ketakutan. Kara, kunci pintunya, jangan biarkan mereka masuk. Gertak Sinta. Siapa mereka, Kak? Kakak bilang Damian yang jahat. Kenapa preman mencari kakak? Tanya Rara ketakutan. Pintu didobrak hingga retak. Sinta panik. Dia melihat Rara. Ide gila muncul di kepalanya. Sinta tiba-tiba berdiri tegak. Dia mencengkeram bahu Rara dan mendorong adiknya itu ke arah pintu. Keluar sana. Bilang kau Sinta. Wajah kita mirip, biar mereka membawamu. Apa Kak? Kau gila. Kau yang gila. Kau menghancurkan ATM berjalanku. Sekarang kau harus jadi gantinya. Brok. Pintu jebol. 3 preman masuk membawa balok kayu. Sinta langsung melompat lincah bersembunyi di balik lemari, menunjuk Rara. Itu Sinta. Bawa dia punya uang. Rara terbelalak tak percaya. Kakak yang ia bela mati-matian. Kakak yang membuatnya menghancurkan suaminya sendiri. Baru saja menumbalkannya. Preman itu menarik rambut Rara. Bayar hutangmu nona manis. Saat preman hendak memukul Rara, sebuah tembakan peringatan terdengar. Dor. Semua orang tiarap. Di ambang pintu, berdiri detektif Roy, orang kepercayaan Damian, memegang pistol. Di belakangnya ada beberapa polisi berpakaian preman. Mundur, polisi, gertak detektif Roy.
Para preman kabur lewat jendela belakang. Rara jatuh terduduk, menangis gemetar. Roy menghampirinya. "Nyonya Rara, Anda baik-baik saja? Pak Damian memerintahkan saya mengawasi Anda 24 jam. Dia tahu Sinta akan mencoba menjual Anda." "You kept Detective Roy." Rara menatap Roy dengan mata sembab. "Damian, dia tahu?" Roy mengangguk. "Dia tahu segalanya. Dia di penjara pun masih memikirkan keselamatan Anda." Roy menoleh ke arah lemari. Sinta sudah tidak ada. Jendela belakang terbuka lebar. Sinta kabur bersama para preman tadi saat kekacauan terjadi. Dia meninggalkan adiknya begitu saja. Malam harinya, Rara diantar Roy ke sebuah safe house milik Damian yang belum disita. Roy memberikan sebuah kunci dan surat. "Pak Damian bilang, berikan ini saat Nyonya sudah melihat wajah asli Sinta." Rara membuka surat itu. Isinya tulisan tangan Damian yang rapi. "Kara, jika kau membaca ini, berarti hatimu sudah patah untuk kedua kalinya. Maaf, aku tidak bisa ada di sana untuk memelukmu. Sinta bukan korban. Dia adalah monster yang memanipulasi rasa bersalahmu. Dulu aku diam karena aku mencintai Sinta. Lalu aku diam karena aku mencintaimu. Sekarang, kau harus memilih. Menangis di pojokan, atau menjadi Nyonya Alkatiri yang sesungguhnya, dan ambil kembali apa yang jadi milik kita. Di berangkas safe house ini, ada bukti asli kejahatan Sinta yang aku simpan. Gunakan itu. Bebaskan aku, istriku." Rara menghapus air matanya. Tatapannya berubah, bukan lagi Rara yang cengeng dan bingung. Api dendam di matanya menyala kembali. Tapi kali ini, targetnya bukan Damian. "Roy, siapkan mobil. Kita ke kantor polisi besok pagi. Aku akan mengeluarkan suamiku," ucap Rara menyuruh Detektif Roy. Kamera beralih ke tempat lain, sebuah gudang tua. Sinta sedang duduk merokok bersama kepala preman tadi. Ternyata mereka sekongkol. "Adikku selamat." "Bagus. Rencananya berubah. Kita culik dia besok. Damian pasti menyimpan harta rahasia atas nama istrinya. Kita akan peras Damian lewat Rara," ucap Sinta kepada kepala preman. Pagi hari di Kejaksaan Agung. Rara menyerahkan dokumen asli proyek gelap Sinta yang ditemukan di safe house. Bukti ini otentik. Ada tanda tangan digital Sinta di setiap aliran dana ilegal ke rekening judi online dan mafia. Ternyata Pak Damian selama ini hanya memindahkan aset perusahaan ke rekening pribadi untuk melindunginya dari penyitaan akibat ulah Sinta. "Bukan untuk dicuri," ucap jaksa. "Jadi, dia bebas?" tanya Rara. "Surat pembebasannya sudah saya tanda tangani. Anda bisa menjemputnya sekarang." Rara menghembuskan napas lega, beban berat di dadanya terangkat. Gerbang rutan Salemba, pintu besi terbuka. Damian melangkah keluar. Dia terlihat kurus, ada bekas luka di pelipisnya, tapi auranya kembali tajam. Dia melihat Rara berdiri di samping mobil, mengenakan pakaian sederhana, tapi tatapannya tegas. Damian berjalan mendekat. Damian berhenti satu langkah di depan Rara. "Kau datang," ucap Damian. "Aku menjemput apa yang jadi milikku. Kau berhutang penjelasan seumur hidup padaku, Tuan Alkatiri." Damian tersenyum. Senyum tulus yang jarang terlihat. Tanpa aba-aba, dia menarik Rara ke dalam pelukannya. Erat sik. Rara membenamkan wajahnya di dada Damian, mencium aroma tubuhnya yang familiar, meski campur debu penjara. "Maafkan aku, karena mencintai kakakmu dulu. Dan, terima kasih, karena mencintaiku sekarang," bisik Damian. "Kita belum selesai, Sinta masih berkeliaran," jawab Rara. Wajah Damian berubah dingin dan berbahaya. "Ayo, kita pulang. Kita siapkan panggung untuk tamu agung kita." Malam hari, siaran berita ekonomi di TV. Damian muncul live, mengenakan jas rapi. "Saya dinyatakan tidak bersalah, dan untuk merayakannya, saya akan membuka brankas rahasia keluarga di Mansion Alkatiri besok malam. Ada berlian senilai 500 miliar yang selama ini disembunyikan leluhur saya. Saya akan menyumbangkan sebagian," ucap Damian pada siaran berita TV. Di sebuah gudang kumuh, persembunyian mafia,
Sinta menonton berita itu lewat ponsel retak, matanya berbinar tamak. 500 miliar? Bos, kalau kita dapat itu, kita pensiun kaya raya. Damien bodoh. Dia memancingku. Baik, kita datang. Bukan untuk meminta sumbangan, tapi mengambil semuanya. Siapkan senjata, saut Sinta. Sinta menyeringai. Dan siapkan bensin. Kita bakar rumah itu bersama penghuninya. Seperti 3 tahun lalu. Di mansion, suasana sepi mencekam. Para pelayan sudah diliburkan. Hanya ada Damien dan Rara. Mereka duduk di ruang tengah. Di meja, ada sebuah pistol dan segelas wine. Kau yakin mau ada di sini? Roy bisa membawamu ke luar negeri sekarang. Damien meyakinkan pilihan Rara. Sinta adalah darah dagingku. Dosa dia adalah dosaku juga. Aku yang harus mengakhirinya. Jawab Rara dengan yakin. Damien menggenggam tangan Rara. Rara, dengar. Sinta bukan lagi kakakmu. Rasa iri dan tamak sudah memakan jiwanya sejak lama. Jangan ragu. Jika kau ragu sedetik saja, dia akan membunuh. Rara mengangguk. Dia mengambil pistol itu, mengecek pelurunya. Aku siap, ucap Rara. Lampu seluruh mansion tiba-tiba mati. Listrik diputus dari luar. Mereka datang, Damien memberi peringatan. Dalam kegelapan, Sinta dan 5 preman bersenjata tajam menyusup masuk lewat pintu belakang. Sinta didorong di kursi rodanya oleh preman. Tapi saat masuk ke dalam rumah, dia berdiri dan berjalan lancar, sambil membawa dirigen bensin. Damien, Rara, keluar kalian. Tante Sinta datang membawa hadiah, teriak Sinta. Hening. Hanya gema suara Sinta. Karimer, bawa ke hadapanku, ucap Sinta menyuruh premannya. Para preman menyebar. Tiba-tiba, suara piano terdengar. Melodi nocturne yang menghantui. Melodi yang sama saat Rara pertama kali datang. Sinta menoleh ke lantai atas. Di balkon dalam, Rara duduk bermain piano dalam kegelapan, hanya diterangi cahaya bulan dari skylight. Wah, dramatis sekali. Turun sini adikku sayang. Rara berhenti bermain. Dia berdiri di pinggir balkon, menatap Sinta di bawah. Kakak, kau bisa berjalan? Mukjizat ya. Uang adalah mukjizat terbaik. Rara, mana Damien? Mana berliannya? Tidak ada berlian. Cuma ada kita berdua dan polisi yang sedang mengepung tempat ini dalam 10 menit. Sinta tertawa keras. 10 menit, itu waktu yang sangat lama untuk menggorok lehermu. Sinta memberi isyarat. Para preman berlari menaiki tangga menuju Rara. Tapi tiba-tiba, dor, 2 preman jatuh, ditembak kakinya. Damien muncul dari bayangan di lantai bawah, memegang pistol. Langkahmu salah, Sinta. Di rumahku. Akulah yang memegang kendali. Sinta panik melihat anak buahnya tumbang. Dia melihat Damien mengarahkan pistol padanya. Sinta mundur. Terpojok ke arah dapur. Jangan mendekat, atau aku bakar kita semua. Sinta menyiramkan bensin ke sekelilingnya dan menyalakan pemantik api. Damien berhenti. Jangan bodoh, kau juga akan mati. Aku sudah mati 3 tahun lalu. Aku tidak peduli. Di tengah ketegangan itu, Rara turun dari tangga. Dia berjalan mendekati Sinta, menembus bau bensin. Rara, jangan mendekat. Kak, sudahlah. Lihat aku, ini Kara, adikmu. Sinta menatap Rara. Tangannya yang memegang pemantik gemetar. Ada kilatan keraguan di matanya. Apakah rasa sayang pada adiknya masih ada? Kara. Rara tersenyum sedih, mengulurkan tangan. Ayo pulang, Kak. Kita perbaiki semuanya. Sinta perlahan menurunkan pemantiknya. Dia mulai menangis. Rara memeluk Sinta. Sinta berbisik di telinga Rara. Kau terlalu naif, Kara. Sama seperti Damien. Straight. Sinta dengan gerakan kilat menarik pisau lipat dari saku celananya dan menempelkannya ke leher Rara. Dia memutar tubuh Rara, menjadikannya tameng hidup. Damien terpaku. Pistolnya masih terarah, tapi dia tidak bisa menembak karena Rara menghalangi. Jatuhkan pistolmu, Damien, atau adik tersayangku ini akan punya lubang baru di lehernya.
Rara meringis merasakan dinginnya pisau di kulit lehernya. Darah segar mulai menetes sedikit. Sinta, lepaskan dia, ucap Damien. Buang pistolnya, tendang ke arahku. Damien menatap mata Rara yang ketakutan. Dia tidak punya pilihan. Damien meletakkan pistolnya perlahan di lantai, lalu menendangnya ke arah Sinta. Sinta tertawa menang. Tawanya menggema mengerikan di mansion yang gelap itu. Bagus. Sekarang Damien, berlututlah dan minta ampun pada ratumu.